Hai, selamat datang kembali Taurus di Tarot Reading Untold Story untuk Taurus jatuh cinta. Di edisi ini seperti biasa bahwa saya meniadakan untuk couple atau single karena ini bisa dipakai untuk semuanya ya. Jadi walaupun ini tetap general dan jangan dianggap serius ya, ini adalah hiburan. Semuanya adalah hiburan ya. Oke. Taurus, kenapa sih ya kok selalu dihubung-hubungkan dengan namanya moral ya? Kenapa sih kok selalu dirimu cenderung kok kalau berdiskusi atau berbicara itu ujung-ujungnya adalah masalah keseharusan? Kenapa ya? Setiap orang itu unperfect, tapi setiap orang itu adalah unik. Ya, no one is perfect, but all of them are unique. Jadi seringkali kalau bicara tentang seharusnya, it's not going to be happen. Jadi jangan berusaha untuk menjadi perfect ya, karena kadangkala orang itu mencintai ya alasannya sederhana saja, karena cinta gitu, bukan karena suatu sebab, enggak gitu loh ya. Oke, saya awali aja bagi Taurus seperti tadi, dirimu berusaha untuk menjadi yang sempurna, menjadi yang terbaik, menjadi sesuai dengan apa yang norma-norma di suatu tempat itu sama dengan apa yang dirimu lakukan. Entah itu norma suatu agama, norma suatu culture, atau norma suatu pemerintahan di mana dirimu menetap. Lokal ya, berarti locally di sini. Oke. Itu berat. Kalau nggak mampu, akui saja. Ya. Nah, di sini akhirnya ya dirimu akan terperangkap dengan namanya hal itu yang sudah dirimu bangun sendiri. Terperangkap oleh suatu keseharusan itu, yang justru pasangan itu atau orang lain itu yang mendekati itu bukan karena itu, tapi karena sisi lain di luar itu ya. Mohon maaf jika saya salah ya, karena mohon maaf juga jika perkataan saya sangat menyakitkan karena tidak sesuai dengan apa yang dirimu pikirkan, Taurus ya. Jadi Taurus, banyak orang jatuh cinta itu bukan karena alasan itu semua, bukan karena alasan suatu agama, bukan alasan suatu norma culture, bukan suatu alasan karena keterpaksaan, tidak, tapi karena cinta itu saja. Nggak ada yang macam-macam. Kenapa sih saya kok bisa jatuh cinta sama dia? Nggak tahu ya, sepertinya dia juga bukan orang yang menarik, dia juga bukan orang yang tercantik, bukan orang yang terganteng, tapi kok saya jatuh cinta? Seringkali kan ada peristiwa seperti itu. Nah, jadi ya cinta itu anggaplah sederhana saja, jangan terlalu rumit. Nanti juga akan terjebak juga oleh suatu batasan-batasan yang dirimu bangun sendiri. Ya akhirnya dirimu akan menjadi orang yang terlalu sering memberi kebebasan, memberi perhatian, memberi kebebasan, memberi perhatian, memberi materi, memberi kesenangan, memberikan semua permintaannya, yang akhirnya ya sekali lagi kalau nggak sanggup akui saja. Oke? Karena kalau dibilang cinta itu begini-begini, cinta itu aduh, please deh kayak oke, anak ABG saja kalau bilang cinta juga nggak gitu-gitu amat gitu ya, pasti ada sisi rasionalitas yang akan dia pakai. Memang cinta itu buta atau memang cinta itu gila, kalau nggak gila bukan cinta, konon katanya begitu. Tapi sekali lagi, kalau sudah sampai serius ingin menjadi suatu pasangan yang serius untuk keurusan pernikahan ya, bisa jadi itu pun juga nggak kepake. Tapi karena dasar komitmen.
mohon maaf, perkataan saya itu menyakitkan ya. Karena ini dirimu seringkali nggak bisa melangkah lebih jauh karena batasan yang dirimu bangun sendiri, yang dirimu buat sendiri. Ya, jadinya ya akan terjadi kontra. Kalau nggak sanggup, bilang saja terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap pasangan. Gitu saja. Akui dulu bahwa dirimu nggak sanggup, baru setelah itu bicarakan pada pasangan. Pasti ada jalan keluarnya, pasti. Ya, jangan terlalu serius untuk menjadi yang terbaik. Nggak akan ada kok the best person in this world, tuh nggak ada. Even though if there is one, ya, itu pun nggak akan menjadi orang yang paling disukai, enggak. Akan menjadi ordinary person saja. Gitu. Jadi ada beberapa macam peristiwa yang tidak ada hubungannya sama sekali, tapi itu bisa membangun semacam sinergi, dan itu butuh komitmen. Selama saling memberikan komitmen, saling memberikan support, saling memberikan ya. Jika saling memberi, pasti akan terjadi saling menerima. Jika salah satu dari pihak ini dirimu merasa tidak pernah menerima, berarti ada yang salah. Ya, dirimu merasa itu cinta itu memberi. Ya, apakah dirimu juga pernah menerima dari sang dia? Akui loh kalau belum pernah. Oke, bagaimana pendapat orang di sini? Bisa orang terdekat ataupun tetangga ataupun teman, ataupun justru teman-teman yang sering dirimu curhat lewat internet. Bahaya juga lo ya kalau bicara lewat internet. Di sini kan dirimu curhatkan di medsos, itu juga ya ada batasannya juga ya seharusnya ya. Oke, tapi tergantung lagi, semua kembali kepada dirimu ya. Oke, ini pendapat saya, menyebutnya faktor eksternal. Hampir mirip loh dengan yang tadi, kan? Nah, sama. Pasti nanti ujung-ujungnya jika dirimu curhat entah kepada siapapun, pasti yang disalahkan yang pertama kali adalah dirimu sendiri. Tuh. Akhirnya ya ini uniknya, dirimu menerima itu gitu loh. Orang lain menyalahkan dirimu dan dirimu menerima bahwa dirimu salah. Aduh, please deh. Akhirnya ya dirimu mempelajari apa yang sih yang salah, gimana, apa bisa hubungan ini bisa diperbaiki lagi. Oh, come on lah, Taurus. Mari bicara rasionalitas. Ya, jangan bicara tentang perasaan saja ya. Anak ABG saja kalau jatuh cinta, anak ABG zaman sekarang kalau jatuh cinta itu rasionalitasnya juga dipakai loh. Ya. Oke. Taurus, jika dirimu masih mendambakan cinta yang semestinya atau yang seharusnya berada sesuai dengan pikiranmu, mungkin dirimu akan mengalami kekecewaan lagi ya, mungkin. Karena itu, come on, we are in this reality world. Maka pergunakanlah realita yang sudah ada, pelajari lagi bahwa tadi minimal saya cuma bisa memberikan satu. Cinta itu saling memberi dan saling menerima. Jika dirimu selama ini memberi, saya tanya, apakah dirimu sudah pernah menerima? Oh, sudah, Ci, sudah pernah, Ci. Oke. Siapa yang lebih banyak? Oke, bagaimana saran orakelnya? Disarankan sih ya, jika dirimu sudah melewati tahap-tahapan ini ya, dirimu diharapkan untuk berpikir cepat. Karena itu sudah tampak
terlihat di dirimu ya. Kembali lagi bahwa di sini jika dirimu tidak bisa membahagiakan dirimu akan terus terbawa arus sang dia ciptakan. Diharapkan dirimu mampu untuk menyayangi dirimu sendiri, untuk mencintai dirimu sendiri, agar yaitu jika dirimu bisa mengendalikan, bisa ambil kendali lagi terhadap dirimu sendiri, maka dirimu akan mengikuti arus dirimu sendiri yang dirimu buat, bukan arus yang mereka buat, bukan arus yang dia buat. Jadi memang ini menunjukkan sisi dualisme. Fokus yang mana? Fokus yang mana? Saya melihat sih harus dipilih. Saya fokus memberi, ya akhirnya selamanya. Misalnya pilihanmu adalah saya akan terus mencintainya dan akan terus berkorban untuknya dan akan terus mencari yang terbaik untuknya. Itulah yang akan terjadi. Dirimu akan selalu mengikuti arus sang dia, arus permintaan sang dia, arus yang dia ciptakan. Jika dirimu fokus pada dirimu sendiri, seperti tadi, jika dirimu tidak sanggup terhadap semua permintaannya, akui itu dan bicarakan pada pasangan. Buat dirimu merasa lega sesaat, tuh sampai jatuh. Lega sesaat, agar dirimu bisa pegang kendali lagi. Taurus, terima kasih telah bersenang-senang bersama saya. See you soon di timeless selanjutnya.